Ren lebih terkejut ketika melihat reaksi Jess yang kaget. Jarang ada yang bisa mengagetkan pria itu. Lebih jarang lagi ada orang yang berhasil menyelinap kepadanya tanpa Jess menyadari. Jess menjauh dari kotak sampah dan bersembunyi di bawah bayang-bayang sisi gelap. Tangan kanannya terlulur hingga menunjukkan rune-rune di telapaknya. Tangan kiri Jess ke arah pinggang mencari belati tulang yang dia selipkan di sana. Tapi Ren menyadari ada yang aneh dengan Jess. Kenapa dia repot-repot menggunakan senjata jika memiliki kemampuan sihir yang kuat? Siapa di sana? Desis Jess. Kalian bukan dari lingkungan ini kan? Suara seorang laki-laki yang terdengar seakan ingin tertawa menggema di gang. Sosok itu melangkah maju dan keluar dari bayangan yang paling pekat. Perlahan wujudnya membentuk sosok seorang pemuda yang tak lebih tua daripada Jess. Akan tetapi tinggi badannya tak setinggi Jess. Manusia, pikir Rain. Karena itukah Jess tidak menggunakan kekuatan runanya dan malah bersembunyi di antara bayang-bayang? Pemuda yang baru bergabung itu memiliki rambut ikal sebau dengan warna kulit seperti madu. Dia juga memiliki sepasang mata lebar dan bening. Secara keseluruhan, wajahnya memiliki bentuk tulang yang tirus dan tulang pipi sedikit menonjol. Dia pemuda yang cantik, gumam Rain. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya pria itu sambil mendekat ke arah cahaya yang samar-samar terlihat di sekitar gang. Tidak ada, balas Jess. Dia berusaha terdengar santai. Kami hanya berjalan-jalan di sini. Dan ya engkau tahu, apalagi yang bisa dilakukan seorang laki-laki dan perempuan di tempat yang sepi. Tiba-tiba Jess menarik bahu Ren dan memeluknya dengan erat ke samping tubuh Jess. Ren menjadi gugup dan kikuk seperti orang bodoh. Iya, tapi seharusnya kalian tidak di sini. Pemuda itu menyisir rambutnya yang ikal sebahu dengan jari. Tempat ini berbahaya. Bagaimana dia bisa mengatakan kalau tempat ini berbahaya? Pikir Rain, apakah dia bagian dari salah satu sumber bahaya itu? Rain hampir tertawa meskipun tidak ada yang lucu. Iya, kami tahu, kata Jess. Kami hanya sedikit tersesat itu saja. Kau lihat mobil di depan sana, itu milik kami. Kami cukup lelah berkendara dan ingin istirahat barang sejenak. Di sini, pemuda berambut ikal itu menunjuk ke tempat sampah yang sebelumnya hampir Ren angkat. Lalu, apa yang kalian lakukan dengan benda-benda itu? Ren tidak tahu harus menjawab apa karena beberapa detik yang lalu dia yang dipergoki sedang mengangkat bak sampah penuh dengan kotoran. Ren melirik ke arah Jess dengan canggung. Kami sedang mencari jalan untuk menerobos masuk ke dalam plaza terbengkalai ini, jawab Jess lugas. Jantung Ren rasanya hampir copot dan jatuh sampai ke dasar kaki ketika dia mendengar Jess berkata dengan terus terang pada pria asing di depan mereka. Kau tahu, lanjut Jess, kami tidak bisa melakukannya di tempat seperti ini. Maksudku, di lorong yang terbuka. Kami perlu masuk untuk, ya kamu pasti ngerti maksudku kan? Aku yang tidak mengerti maksudmu, teriak Ren dalam hati. Apa yang Jess ingin coba sampaikan pada pria asing itu? Pemuda berambut ikal itu sesaat kebingungan dan bergantian menatap antara Jess dan Ren. Tapi beberapa detik kemudian pemuda itu langsung tertawa dengan lantang. Dia mengangguk-anggukan kepala mengerti maksud perkataan Jess.
Kenapa kalian sampai ingin melakukan hal seperti itu di tempat ini? Bukankah kalian memiliki Maserati yang sangat bagus di depan sana? Aku yakin Maserati itu tahan terhadap guncangan. Tak akan ada yang memergoki kalian karena jendelanya juga gelap. Jess hanya mengedikan bahu. Ya, kau tahulah, kami suka mencari suasana baru. Bersenang-senang sedikit mungkin. Rin benar-benar muak dengan percakapan dua pria di depannya. Dia sama sekali tak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Tiba-tiba pemuda berambut ikal itu menurunkan kepalanya sedikit dan mendekat ke arah Jess. Dia berbisik pelan tapi masih bisa didengar oleh Rin. Kau tidak mengerti situasinya, Bung. Tempat ini dihantui. Maksudku, gedung tua ini terkutuk. Kawasan di sini membawa sial, ujar pemuda itu. Jadi, dia menggelengkan kepala dengan keras lalu mengatakan beberapa hal yang dia harap Rin dan Jess ketakutan dan segera pergi dari sana. Lalu, kau sendiri? Apa yang kau lakukan di sini? Balas Rin dengan ketus. Jika kau mengatakan tempat ini terkutuk dari dihantui, kenapa kau sendiri berada di sini? Aku juga ingin menanyakan hal yang sama, sambung Jess. Anggap saja aku menjaga tempat ini. Tiba-tiba pemuda berambut ikal itu menyeringai dan menampakkan barisan gigi-giginya yang putih dan rapi. Rin hampir menjerit. Dia membayangkan ada dua pasang taring yang mencuat dari sana, tapi tak ada. Bagaimana kalau kalian ikut denganku? Aku akan mengantarkan kalian ke tempat yang lebih baik daripada ini untuk bersenang-senang. Tidak perlu, siapapun kau. Terima kasih atas perhatianmu. Tapi bisakah kau membiarkan kami berdua saja di sini? Aku tidak bermaksud mengganggu kesenangan kalian. Aku hanya mencoba menawarkan alternatif tempat yang lebih baik daripada gedung tua dan bobrok ini. Bau sampahnya bisa merusak hariah kalian. Ren membuka mulut tak percaya. Dia baru mengerti arah percakapan mereka. Aku juga yakin di dalamnya ada banyak sekali bangkai tikus dan kotoran yang berserakan. Jika kalian ikut denganku, tidak akan ada yang mengganggu. Kalian tidak ingin mendapat masalah kan? Tergantung, jawab Jess pada akhirnya. Dia bergerak dengan cepat hingga kedua tangannya memunculkan sulur-sulur asap hitam yang sama sekali tidak dia sembunyikan. Jess juga berdiri di bawah cahaya dan memperlihatkan wajah buruk rupanya pada pemuda berambut ikal itu. Pemuda itu terdiam dengan sorot mata yang sangat tajam. Rin hampir menjerit dan lari dari sana, membayangkan ketegangan di antara dua pria yang terlihat berbahaya. Pemuda itu sempat melirik ke balik bahunya ketika menyadari siapa Jess sebenarnya. Ren menyadari di kedua ujung gang muncul segerombolan serigala yang pernah menyerangnya di hutan. Dia membayangkan mereka muncul di sana dan siap menerkam. Dengan apa mereka membayarmu untuk melakukan semua ini? Tanya Jess dengan tenang. Membayarku? Siapa? Pemuda berambut ikal itu bersikap seolah-olah tak mengerti dengan pertanyaan Jess. Berapa banyak para gerombolan berbulu itu membayarmu untuk menjauhkan orang-orang dari tempat ini? Jess mulai menggerak-gerakkan asap sihir di tangannya untuk menakut-nakuti pemuda itu. Tapi pemuda itu terlihat sangat tenang dan tak terpengaruh sama sekali. Aku tidak mengerti maksudmu. Sungguh, tak ada yang membayarku. Aku hanya mencoba membantu kalian saja. Bukankah kalian sebelumnya berkata, mungkin membutuhkan tempat untuk bermesraan? Ikutlah denganku. Aku akan membawa kalian ke tempat yang lebih baik dari ini.
Percayalah, aku tidak akan mencelakai kalian. Kenapa kami harus percaya padamu? Jika seperti katamu, tempat ini berbahaya, bukankah bisa jadi kau menjadi bagian salah satu dari bahaya itu? Baiklah, bagaimana kalau kita mulai dengan perkenalan? Namaku Franco, ujar pemuda berambut ikal itu dengan percaya diri. Kau tidak terkejut melihatku? Tanya Jess dengan tatapan mata setajam belati. Maksudmu dengan penampilanmu yang tak biasa itu? Kau bukan orang pertama yang aku lihat dengan kutukan di tubuhmu. Ren dan Jess akhirnya saling memandang dengan rasa heran. Tapi kau memang tahu apa yang kami bicarakan? Kau tahu tentang werewolf? Tanya Ren. Tiba-tiba tatapan Franco penuh dengan kebencian. Manusia berbulu itu. Bahkan sebelum plaza ini ditutup, berita tentang mereka yang sudah banyak beredar. Misalnya lolongan di larut malam, hilangnya hewan-hewan peliharaan dari kawasan ini, dan sosok-sosok menakutkan yang sering berkeliaran di malam purnama. Franco berhenti dan menggelengkan kepalanya. Semua orang di lingkungan ini tahu sebaiknya menjauh, tapi mereka bisa apa? Bahkan menghubungi polisi pun tak ada gunanya. Mereka tak akan percaya dengan cerita tentang manusia serigala dan sebagainya di pusat kota. Kau pernah melihatnya? Tanya Jess. Franco ragu-ragu, tapi tatapannya serius ke arah Jess dan Ren. Tidak. Dan aku tidak ingin melihat mereka. Tapi aku pernah kehilangan beberapa teman karena ingin membuktikan keberadaan mereka. Teman-temanku masuk ke plaza terbengkalai ini, dan keesokannya tak ada satupun yang kembali. Karena itu, hampir setiap malam aku selalu berkeliling untuk memastikan tak ada orang yang akan masuk ke sini dan membahayakan nyawa mereka sendiri. Itu perbuatan yang sangat konyol, hanya dengan memenuhi rasa penasaran, dan kau harus kehilangan nyawa yang sangat berharga. Franco, Ren mendekat sambil meminta perhatian pria itu. Temanku ada di dalam sana. Sebenarnya kami datang ke sini untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba Franco mengangkat kedua tangannya. Sorry. Kalau seperti itu kejadiannya, aku tak bisa berbuat apa-apa untuk melarang kalian masuk. Tapi, aku juga tak bisa membantu kalian. Jangan khawatir, sergah Jess. Apa yang menimpa teman-temanmu tak akan menimpa kami. Franco mundur dengan gugup dan sedikit ketakutan. Aku tahu kalian siapa. Selain cerita-cerita tentang makhluk-makhluk menyeramkan itu, aku juga pernah mendengar cerita tentang kalian. Hanya saja, aku pikir itu hanya sebuah dongeng klasik. Aku tak mengira kalian benar-benar ada. Franco menunjuk pada Jess, menunjuk pada runa-runa di tubuhnya yang merupakan simbol kutukan. Karena itukah kau mengatakan pernah melihat yang serupa denganku sebelumnya? Apa dia juga datang ke sini? Iya, ujar Franco dengan singkat sambil melirik ke sekitar dengan ragu-ragu. Jess tampak menyipitkan mata dan berpikir dengan serius. Ren sendiri sedikit terkejut karena dia pikir tak ada manusia yang mendapat kutukan semengerikan itu selain Jess. Jess, bisa kau menjelaskan sesuatu tentang informasi itu? Tanya Rin. Apakah kutukan mawar hitam memang banyak terjadi? Jess mengabaikan pertanyaan Rin dan tetap fokus pada Franco. Dia tak pernah melepas pandangan dari pemuda berambut ikal di depannya. Jadi, kau tahu bagaimana cara membawa kami masuk ke dalam? Tepat seperti yang kau lakukan pada orang yang mirip denganku, pria dengan kutukan sepertiku.
Sebenarnya aku tidak tahu arti kutukan itu, tapi para pastor di gereja mengatakan di suatu tempat ada manusia-manusia yang terkutuk karena perbuatan mereka di masa lalu. Mereka bukan makhluk kegelapan, tapi serupa dengannya. Oh maaf, aku sama sekali tidak bermaksud untuk menyinggungmu, bro. Jess hanya diam dan menunggu Franco melakukan apapun yang dia mau. Franco berjalan melewati Jess dan Rain lalu menendang timbunan sampah yang tertumpuk. Di bagian salah satu dinding ada jeruji logam yang terlihat berkarat kemerahan di permukaan tanah. Franco berlutut sambil memegang batang-batang besi itu lalu mengangkatnya dengan sedikit hentakan yang keras. Seperti yang kalian perkirakan, jalan masuk melalui ke plaza, melalui pintu di bawah sini. Jalan ke ruang tanah. Ini pula yang digunakan teman-temanku dan pria dengan kutukan itu saat masuk ke sini. Ren dan Jess hampir menahan nafas, bau sampah sangat menyengat di sana. Bahkan di dalam kegelapan mereka bisa melihat kecoak-kecoak merayap dan berhamburan ketika sampah-sampah itu disingkirkan. Baiklah, kami akan mengambil alih dari sini. Terima kasih, kau sudah menunjukkan jalan untuk kami, ujar Jess. Franco hanya menatap dingin pada Jess dan Rain. Aku tak bisa menemani kalian. Ada sesuatu yang lebih penting yang harus aku lakukan selain memenuhi rasa penasaranku dan berjalan-jalan ke sana. Oh, tentu saja. Kau tak perlu menemani kami. Kami bisa melakukannya sendiri. Sekali lagi, terima kasih atas bantuanmu. Jess mengulurkan tangan pada Rain. Kau masuk duluan. Tentu saja tidak. Jess melompat ke dalam lubang yang sudah dibuka Franco. Dia hilang begitu saja dalam kegelapan. Jess, apa kau baik-baik saja? Tanya Rain. Iya, aku masih hidup. Jika itu yang kau ingin tahu, melompatlah. Aku akan menangkapmu. Dasar lantai tidak terlalu tinggi. Seharusnya kau bisa turun dengan aman. Tapi aku tak bisa melihatmu dari sini. Rain sedikit panik. Sebelum Rain menuruni lubang itu, dia sempat menoleh pada Franco. Rain mengucapkan terima kasih dan Franco meletakkan jeruji penutup ke sandaran dinding tak jauh dari tempat sampah berada. Berhati-hatilah, ujar Franco ketika Rain sudah mulai turun. Tepat sesaat sebelum kepala Rain hilang ke dalam lubang, dia menatap wajah Franco dan mata pria itu berkilat-kilat merah. Tiba-tiba Rain seperti tersihir dan tak bisa berpikir apa-apa. Aku pernah melihat mata itu, pikir Rain dengan panik. Apa yang kau lihat? Tanya Jess yang sudah menangkap tubuh Rain. Sebelum Rain tersadar dari pikirannya, dia sudah melompat turun dari gendongan Jess. Lubang bawah tanah itu memang tidak terlalu dalam. Di dasarnya ada lorong yang terhubung entah kemana. Jeruji berkarat tadi hanya pengaman di bagian atas. Melihat mata apa? Tanya Jess begitu Rain lepas dari tangannya. Mereka sedang bersiap untuk memasuki lorong yang lebih jauh. Apakah memperhatikan mata Franco sebelumnya? Iya, matanya gelap. Maksudku hitam seperti malam. Tak ada bagian putih pada matanya. Hanya itu yang aku lihat pada matanya. Itu juga yang aku lihat sebelumnya, saat pertama kita bertemu. Tapi beberapa saat yang lalu, sebelum aku turun ke sini, matanya tiba-tiba berkilat merah terang, seperti bercahaya. Mungkin saja itu efek distorsi cahaya karena kau meninggalkan tempat yang terang dan masuk ke dalam kegelapan. Jess tidak terlalu menghiraukan keluhan Rain. Jess mengeluarkan belati yang terbuat dari tulang hitam dari sabuk di pinggangnya.
Dia tak bisa terlalu sering menggunakan runa-runa di tubuhnya. Dia harus mengandalkan kemampuan fisiknya dan senjata yang dia dapatkan dari gereja. Di mana sisa senjata yang kau bawa sebelumnya? Oh, aku meninggalkannya di bagasi mobil. Tak mungkin aku membawanya, tak sebesar itu. Aku hanya membawa beberapa senjata yang bisa aku sembunyikan di balik pakaianku. Jadi kemana Wita sekarang? Mereka sedang berdiri di ruangan sempit dengan langit-langit rendah. Di bawah kaki mereka ada lantai beton yang sudah retak. Rin juga bisa melihat sulur-sulur hitam berupa rekahan di dinding yang menunjukkan usia tua bangunan itu. Ada sebuah pintu yang membuka ke ruangan lain. Saat mereka akan mencapai pintu itu, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras tak jauh di belakang mereka. Lantai beton yang mereka pijak sedikit bergetar dan debu-debu berterbangan. Jess seketika waspada. Jess menarik Rin ke belakang punggungnya dan dia mengacungkan belati tulang hitam ke depan. Siapa di sana?